Selamat siang Romo. Selamat siang Bu. Bu kita. Di Ya. unmute Bu. Oh di unmute. Oke, caranya piye? Videonya juga apa gimana? Oh ini. Asto unmute. Oh ini unmute. Ya. Oke. Roh. Padang iki. Terang. Terang. Iya terang. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat siang Romo. Selamat siang ya. Oke, terima kasih. Ini semoga lancar hari ini. Amin, mohon doanya. Ya. Hari ini kita akan uji kompre selama 1 jam. Oke. Lalu silakan Ibu untuk tahap pertama itu presentasi atau mengajar selama 25 menit maksimal. Oke. Lalu setelah itu akan dilanjutkan Bu Erlita 15 menit, saya 15 menit, durasinya 1 jam. Oke. Silakan Ibu membuka dulu PowerPoint-nya, silakan dibuka. PowerPoint. Di share dulu ya. Lalu share screen. Oke. Buka dulu lalu share screen. Oke. Mbak, silakan selama 25 menit maksimum untuk mengajar. Baik. Ini kelas 4 Bu ya? Kelas 4 Pak. Kelas 4 tema 5. Oke, tema 5. Oh ya udah. Ini maaf bertanya dulu, untuk mengajarnya dari awal atau langsung mempresentasikan PowerPoint ini Romo? Ya mengajar. Oh, mengajar, oke. Oke. Mengajar. Oke. Oke, terima kasih. Silakan dimulai. Ini pukul 13.04. Ya. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak hari ini selalu diberi kesehatan dan bisa mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Baik, untuk memulai hari ini anak-anak melakukan absensi terlebih dulu. Ini nanti. Sebentar Bu. Sebentar, dimulai. Saya rekam dulu, saya lupa. Oh, oke. Bentar. Oke. Sebentar. Ini pakai selamat pagi atau selamat siang ya Romo ya? Untuk menyapa anak-anak. Selamat pagi. Oh, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, silakan. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak sehat semua ya. Bu Guru harap anak-anak itu sudah bisa menjaga diri ya. Karena ini masa pandemi, anak-anak menjaga diri dari untuk menjaga kesehatan ya dari awal pembelajaran ini supaya anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Dengan keadaan seperti ini, anak-anak harus bisa menjaga jarak dengan teman, kemudian juga memakai masker, jangan lupa ya. Semoga anak-anak tetap sehat semuanya. Baik, untuk mengawali pembelajaran kali ini, anak-anak silahkan melakukan absensi terlebih dulu melalui Google Formulir yang Bu Guru bagikan melalui WhatsApp. Oke, Bu Guru tunggu ya. Baik, terima kasih. Setelah anak-anak melakukan absensi, silahkan anak-anak melakukan doa terlebih dulu supaya pembelajaran ini bisa dilindungi oleh Tuhan dan anak-anak bisa mengawali pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran dengan baik. Dan anak-anak bisa mengikuti apa yang Bu Guru sampaikan. Gitu ya. Baik, berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Selesai? Terima kasih. Anak-anak kali ini kita belajar tentang tema 5, yaitu tentang pahlawanku, subtema 1 pembelajaran 3. Ya.
Kali ini fokus mata pelajarannya adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Ya, nanti Bu Guru akan menyampaikan materinya setelah ini. Ya, jadi Bu Guru ingin mengaitkan terlebih dulu materi yang sebelumnya. Anak-anak itu sudah pernah belajar tentang teks non fiksi ya. Baik, apa itu teks non fiksi? Oh iya, teks non-fiksi itu adalah teks yang menceritakan tentang keadaan yang sebenarnya, ya, tidak mengada-ada, ya, betul sekali, ya. Contohnya itu tentang cerita sejarah seperti kemarin anak-anak sudah pernah mendengarkan cerita tentang Raja Purnawarman, ya. Raja Purnawarman, raja dari kerajaan Tarumanegara, ya. Jadi anak-anak sudah belajar tentang pahlawan, ya. Itu tentang teks non fiksi. Nanti juga berlanjut anak-anak juga akan belajar tentang teks non fiksi yang berupa cerita sejarah. Nah, nanti tentang Balaputra Dewa, ya. Baik, selanjutnya untuk pelajaran IPA itu kemarin anak-anak sudah belajar tentang ini apa? Sifat-sifat cahaya, ya. Sifat-sifat cahaya itu bermacam-macam, ya. Anak-anak masih ingat enggak sifat-sifat cahaya itu seperti apa? Sifat cahaya itu cahaya dapat merambat lurus, kemudian terputus. Oke, ya. Gimana? Rekodnya dimatikan dulu. Gimana? Bentar. Di unmute, Bu. Di unmute. Langsung aja lanjutkan. Okay. Lanjutkan. Tidak apa-apa. Di unmute, Bu. Videonya apa? Sudah di unmute. Di unmute. Oh ya. Ini baru muncul. Nah. Okay. Ya, silakan lanjutkan. Ya. Oke. Sekarang Bu Guru melanjutkan tentang materi IPA yang kemarin sudah pernah dipelajari anak-anak, yaitu tentang sifat-sifat cahaya. Ya, sifat-sifat cahaya itu ada bermacam-macam. Siapa yang sudah masih ingat? Ya, masih ingat tentang sifat cahaya kemarin? Oh iya, sifat cahaya dapat merambat lurus. Ya, coba berikan contohnya apa? Bagus? Oh iya, betul sekali. Bagus sudah bisa menjawab bahwa sifat cahaya yang dapat merambat lurus itu contohnya kalau pada malam hari, ya, anak-anak melihat mobil, ya, sedang berjalan, kemudian ada cahaya lampu yang bagian depan mobil itu menyorot lurus begitu, ya. Jadi sifat cahaya dapat merambat lurus. Kemudian lagi, oh Wika ingin menjawab, ya, silahkan Wika. Oh iya, cahaya dapat melalui celah-celah kecil. Coba berikan contohnya Mbak Wika, bisa apa tidak? Oh iya Bu, oh iya, cahaya melalui celah kecil contohnya itu ketika siang hari, ya, matahari menyinari ruangan di rumah, ya, melalui ventilasi udara, yaitu cahaya bisa masuk melalui celah kecil. Kemudian lagi ada sifat cahaya dapat dibiaskan. Iya, pinter sekali, ya. Cahaya dapat dibiaskan itu contohnya kalau anak-anak melihat di kolam itu ada kayu yang menancap, ya, di kolam, lah itu terlihat bengkok itu, ya, itu namanya dibiaskan. Nah, nanti anak-anak juga mempelajari satu sifat cahaya, ya. Jadi nanti anak-anak bisa melihat dari apa yang Bu Guru bagikan, ya. Oke, tadi untuk PowerPoint-nya belum ke-share lagi, ya, masih ini. Oke, selanjutnya Bu Guru ingin, ya, oke, itu, ya, itu tentang mengkaitkan pelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang cakram warna. Ya, pernah mendengar cakram warna, ya, anak-anak, ya? Mungkin anak-anak pernah melihat, ya, kakak kelasnya sudah pernah melakukan percobaan seperti itu. Nah, nanti anak-anak kelas 4 juga mau belajar itu membuat cakram warna. Oke. Untuk cakram warna di sini, ya, adalah alat sederhana berbentuk lingkaran dengan 7 segmen warna pelangi pada cakram tersebut. Penemu cakram warna adalah Isaac Newton
yang membuktikan bahwa cahaya putih merupakan fungsi kombinasi hasil dari 7 warna tersebut pada spektrum, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cara kerja cakram warna yaitu cakram kombinasi warna spektrum pada pelangi tersebut jika diputar akan menghasilkan warna putih. Prinsip kerja cakram mengikuti prinsip dispersi cahaya. Tentunya anak-anak di sini bertanya ya, apa sih Bu itu dispersi cahaya? Nah ini, nanti Bu Guru akan jelaskan tentang dispersi cahaya. Dispersi cahaya itu adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik atau cahaya polikromatik itu ya kombinasi cahaya tadi seperti Mejiku Hibiniu tadi yang sudah disebutkan warna-warna pelangi itu ya. Nah, itu terdapat pada prisma kemudian melewati pembiasan atau pembelokan ya. Dan membuktikan bahwa cahaya putih itu terdiri dari harmonisasi berbagai cahaya warna dengan berbeda-beda panjang gelombang begitu ya. Selanjutnya alat dan bahan dan cara membuat cakram warna. Di sini ada dibutuhkan ya, alat dan bahannya adalah lem, kemudian penggaris, pensil, gunting, seutas tali wol. Tapi nanti Bu Guru akan bagikan video, di situ Bu Guru tidak menggunakan tali wol, tapi tali kasur ya. Jadi kita bisa memakai alat dan bahan yang beraneka, tapi ada kaitannya begitu ya. Kemudian kardus bekas, kemudian gelas plastik. Nah, tidak menggunakan gelas plastik juga bisa tutup gelas atau mungkin bisa menggunakan jangkar dan sebagainya ya. Kertas putih dan spidol 7 warna seperti Mejiku Hibiniu ya. Cara membuat di sini gunting kertas putih menjadi agak bulat, kemudian lalu ambil gelas plastik ya dan buatlah cetakan cakram di atas kertas putih dengan menggunakan pensil. Setelah itu ambil penggaris dan bagi lingkaran tersebut menjadi 7 bagian yang sama. Warnai masing-masing bagian cakram secara berurutan berlawanan arah jarum jam yaitu Mejiku Hibiniu. Kemudian gunting lingkaran dan tempelkan pada kardus. Buat pusat 2 lubang pada pusat lingkaran. Masukkan tali pada kedua lubang dan hubungkan lalu putar tali tersebut. Ya, nanti anak-anak bisa melihat melalui video. Sekarang selanjutnya materi tentang teks non-fiksi yang sudah pernah dipelajari oleh anak-anak ya. Apakah perlu dijelaskan lagi? Oh, perlu sekali ya. Bu Guru baca saja ya ini melalui PowerPoint ini ya. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang ada, realita tanpa mengada-ada, atau hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Contoh teks non-fiksi antara lain artikel, cerita sejarah, karya ilmiah, dan laporan. Nah, nanti anak-anak hasil dari belajar hari ini, anak-anak itu nanti bisa membuat cerita sejarah, kemudian membuat laporan. Ya. Laporannya tentang cara membuat cakram warna, bisa berupa dokumentasi video, ya, dan juga berupa laporan tertulis. Ya. Oke. Thank you. Ya. Terima kasih nih untuk materinya sudah Bu Guru sampaikan. Sekarang Bu Guru melanjutkan pada kegiatan ini literasi ya, kuis literasi. Bentar Bu Guru stop dulu di sini. Iya, Bu Guru akan bagikan literasi. Ya. Di-share terlebih dulu ya, sebentar. Share screen. Oke. Sudah terlihat anak-anak? Sudah ya? Oke. Baik, di sini tentang kuis literasi, nanti harapannya anak-anak itu bisa menjawab satu pertanyaan dari teks ya, dari teks tentang Prabu Boko ya. Jadi bacalah teks di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan di bawah teks berikut dengan menggunakan bahasamu sendiri. Ya.
Prabu Boko adalah seorang raja yang bertahta di wilayah Prambanan dekat Yogyakarta. Ia adalah seorang raksasa yang menakutkan dan besar kekuasaannya. Meskipun begitu, ia kalah di medan perang dengan Raja Pengging hingga ia meninggal. Raja Pengging menang karena bantuan Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso memiliki senjata sakti yang bernama Bandung. Menurutmu, siapakah yang menjadi pahlawan? Berikan alasanmu dan tuliskan dalam satu paragraf. Ya, jadi nanti anak-anak memberikan pendapat ya, siapa sih pahlawan yang ada dalam cerita Prabu Boko? Apakah Prabu Boko? Apakah Raja Pengging? Apa Bandung Bondowoso? Ya, itu. Nanti anak-anak harus bisa memberikan alasannya kenapa yang menjadi pahlawan itu ini ya. Itu. Silahkan tulis dalam satu paragraf dalam bahasanya sendiri. Ya, terima kasih ya. Ini tentang kuis literasi yang Bu Guru sampaikan. Sekarang dari apa yang sudah kita mulai hari ini, adakah yang mau bertanya? Oh iya, nanti anak-anak bisa menyimak video yang Bu Guru sampaikan ya. Jadi anak-anak dalam membuat cakram warna nanti dipandu melalui video ya. Jadi anak-anak bisa memperhatikan dengan cermat dan nanti bisa diputar ulang. Bu Guru juga akan selain memutar video juga memutar audio ya. Jadi nanti anak-anak silahkan bisa memutar ulang supaya anak bisa hafal begitu ya. Oke, sekarang Bu Guru bagikan video tentang cara membuat cakram warna. Oh, videonya video. Bentar. Bentar ya. Ini. Yang ini. Oh enggak. Bentar. Ini keluar dulu. Sudah nampak apa belum ya? Luar biasa. Apa kabar hari Maaf, ini? sebentar. Semoga belum nampak ya? Oh sudah. Sudah nampak? Oke. Semuanya sehat ya. Saya Ibu Budiarti ingin mengajak kalian untuk mempraktekkan sifat-sifat cahaya. Nah, sifat-sifat cahaya itu salah satunya adalah cakram atau spektrum warna. Apa itu cakram atau spektrum warna? Ada yang tahu? Perhatikan gambar yang Bu Guru pegang saat ini. Ini adalah kumpulan warna dalam sebuah dis lingkar. Baiklah, Bu Guru akan jelaskan apa itu cakram warna. Cakram warna adalah kumpulan warna yang terdiri dari 7 warna pelangi pada sebuah dis lingkaran. Tujuannya adalah untuk melihat spektrum pencampuran warna. Hal ini menunjukkan bahwa cahaya matahari yang berwarna putih yang biasa kita lihat sehari-hari itu merupakan kumpulan dari berbagai warna. Warna-warna yang sudah Bu Guru sebutkan tadi dalam satu dis lingkaran ini memiliki 7 warna. Jadi sebenarnya kumpulan-kumpulan warna yang membentuk cahaya putih itu disebut sebagai spektrum warna. Spektrum warna itu memiliki warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau disingkat yang biasanya kita dengar itu Megikuhiliniu. Kalian tahu bukan bahwa membuat cakram warna atau spektrum warna selain untuk tugas sekolah, anak-anak dapat mengerjakannya atau membuatnya pada saat liburan. Apalagi kali ini atau sekarang ini anak-anak sedang belajar dari rumah. Tentunya waktunya akan lebih banyak untuk mengerjakan atau membuat cakram warna atau spektrum warna untuk membuktikan bahwa cahaya putih yang berasal dari matahari itu terbentuk dari kumpulan warna-warna dalam sebuah dis lingkaran. Oleh karena itu, gunakanlah waktu sebaik-baiknya, oke? Nah, sebelum Bu Guru mengajarkan bagaimana cara membuat cakram atau spektrum warna, marilah kita
mengetahui terlebih dahulu apa saja alat dan bahan yang akan kita butuhkan atau kita perlukan dalam membuat cakram atau spektrum warna. Nah, Bu Guru sudah menyediakan beberapa alat dan bahan untuk membuat cakram warna atau spektrum warna. Alat dan bahan itu antara lain gunting, lem kertas, tali kasur, pensil, penghapus, kertas yang sudah ada warnanya. Di sini Bu Guru mengambil warna dari komputer, hanya tinggal ngeprint begitu, jadi lebih mudah. Kalau untuk anak-anak di rumah karena belum ada komputer, belum ada alat untuk ngeprint begitu, maka anak-anak membuatnya sendiri, membuat dari kertas putih sendiri. Jadi nanti dari kertas putih dibuat lingkaran, kemudian diberi garis yang sama besar bagiannya. Jadi ini nanti satu lingkaran ini dibagi menjadi 7 bagian, ya, supaya nanti warnanya merata. Kemudian ada dus bekas, ya, dus bekas. Ini Bu Guru menggunakan dus bekas. Kemudian ada penggaris, ya, ini, oke. Itulah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat cakram warna dan spektrum warna. Selanjutnya, bagaimana cara membuat cakram warna atau spektrum warna? Yang pertama adalah membuat lingkaran pada kertas dus bekas. Di sini Bu Guru sudah menyediakan kertas dus bekas. Bu Guru sudah menyediakan lingkaran 1. Nah, ini akan Bu Guru jiplak pada kertas dus bekas yang nantinya Bu Guru akan potong, ya. Akan potong yang nantinya akan membentuk sebuah lingkaran. Perhatikan, di sini Bu Guru membentuk lingkaran dengan menggunakan dus bekas. Jadi sekarang tidak perlu sulit menggunakan jangkar atau mungkin tutup gelas, karena tutup gelas itu sudah bisa digunakan untuk membuat lingkaran satu. Nah, ini satu lingkaran ini bisa digunakan untuk menjiplak gitu, ya. Ini ya, jadi ini sudah membentuk lingkaran pada kertas dus bekas. Selain anak-anak membuat lingkaran pada kertas dus bekas, anak-anak perlu membuat lingkaran pada kertas putih. Nah, lingkaran pada kertas putih ini bisa anak-anak membagi menjadi 7 bagian dengan menggunakan pensil dan penggaris dengan ukuran garis tengahnya kurang lebih 10 cm. Selanjutnya, tempelkan kertas putih yang sudah diberi warna pada lingkaran kertas dus yang sudah disiapkan, ya. Oke, baiklah, di sini saya ingin menempelkan kertas putih yang sudah diberi warna pada kertas dus yang sudah dibuat lingkaran. Tempelkannya harus pas. Ini sudah jadi, nanti kalau misalkan belum rapi ya dirapikan. Ini jadinya, ya. Selanjutnya, tempelkan kertas putih yang sudah diberi warna pada kertas dus yang sudah dibuat lingkaran ini, ya. Dulu ingin mencoba menempel kertas putih yang sudah diberi warna pada kertas dus yang sudah dibuat lingkaran. Ya, begini sudah jadi, ya. Setelah anak-anak menempelkan kertas putih yang sudah diberi warna pada kertas dus yang sudah dibuat lingkaran ini, anak-anak perlu membuat 2 buah lubang dari titik pusat, ya. Dari titik pusat dengan jarak 1 cm, membuat lubang, ya, di sebelah kanan dan kiri, ya, di sebelah kanan dan kiri dengan menggunakan pucuk gunting. Jadi bisa menggunakan pucuk gunting ini kita melubangi kertas. Nah, nanti anak-anak kalau yang di rumah bisa melubangi dengan paku, ya, begitu. Nih, jadi lubangnya sudah bisa dibuat itu seperti ini. Langkah selanjutnya adalah siapkan satu helai benang yang nantinya benang ini akan dimasukkan ke dalam 2 buah lubang yang tadi sudah dibuat.
Ini yang dipakai adalah benang kasur. Bu, kurang 3 menit. Kurang 3 menit. Di pre-memory saja apa gimana Romo? Di skip aja. Oh, Terlalu lama itu. oke. Terlalu lama itu. Oke. Bentar. Oh iya, sekarang di Oke. Baik, sekarang kita melanjutkan. Setelah anak-anak melihat tadi penayangan video, untuk audio juga saya skip ya Romo, pre-memory. Mari kita membahas materi yang tadi ya, tentang diskusi tadi. Anak-anak sudah melihat penayangan video dan juga audio kali ini. Bagaimana menurut anak-anak semuanya? Menarik bukan? Iya, pinter sekali ya. Jadi anak-anak bisa tertarik dengan melihat penayangan video dan audio yang Bu Guru sampaikan. Nanti anak-anak silahkan berdiskusi dan nanti Bu Guru bagikan LKPD untuk dikerjakan membuat laporan ya. Laporan cara membuat ini cakram warna dan juga menulis cerita tentang kepahlawanan ya, Bala Putra Dewa itu nanti ya. Baik. Oke, selanjutnya ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Silahkan yang mau bertanya kira-kira kalau memang belum paham ya. Oh ya, jadi nanti untuk laporan itu dikumpulkan bisa melalui WhatsApp ya. Jadi anak-anak nanti mendokumentasikan boleh ya menggunakan rekaman video ya ketika anak membuat cakram warna ya. Anak-anak bisa mendokumentasikan menggunakan video dan juga menggunakan laporan juga yang sudah Bu Guru bagikan nanti didiskusikan dengan teman-temannya. Dan juga untuk yang hasil dari rekaman audio nanti anak-anak membuat laporan menulis cerita tentang non-fiksi yang diceritakan dalam audio ya. Menceritakan kembali dengan menggunakan bahasa sendiri ya. Silahkan nanti setelah selesai dikumpulkan melalui grup WhatsApp. Demikian yang Bu Guru sampaikan, saya kira cukup dan nanti mohon untuk anak-anak itu bisa semangat tetap belajar ya, belajar dari rumah ya, tetap menjaga kesehatan dan semoga anak-anak bisa menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Oke, ya mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa terlebih dulu. Silahkan anak berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ya, cukup Ramo sudah. Oke, terima kasih persis 13.29. Terima kasih Bu. Selanjutnya saya beri kesempatan Bu Erlita atau saya dulu, monggo. Oh ya, siap nanti saya biar Romo melengkapi. Ya. Nanti kayaknya Romo lebih detail daripada saya, nanti biar didetailkan oleh Romo kembali. Oke, selamat siang Bu Budiarti. Selamat siang Bu Brigita. Oke, ya, sudah makan siang ya. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Sudah lancar, Romo? Suaranya Bu Erlita. Ya, baik Bu Budiarti. Ya. Oke, sudah stabil? Oke, Stabil. kalau sudah stabil, oke, baik. Bu Budiarti, karena tadi sudah melewati satu sesi simulasi dalam presentasi, jadi sudah mikir agak lega ya. Begitu. Nah, ada hal yang ingin saya tanyakan, beberapa hal. Yang pertama, Bu, itu kan ada tujuan pembelajaran di dalam RPP. Yang Ibu buat. Nah, saya ingin tahu yang mana yang menurut Ibu atau memang Ibu susun begitu itu mengandung muatan HOTS, high order thinking skill, yang sebelah mana. Begitu. Ya, untuk kegiatan yang memuat HOTS di sini adalah yang tujuan pembelajaran 4711 dan juga 4712. Karena di sini dalam kegiatannya anak-anak itu melakukan percobaan dan kemudian anak itu mencoba menggali informasi
Kemudian dalam kegiatan melakukan percobaan itu kan tentunya anak-anak itu melakukan hipotesa atau rumusan masalah ya. Tentunya ada pertanyaan yang harus mereka buat dan kemudian muncul mereka itu untuk berpikir tinggi begitu. Begitu juga pada tujuan pembelajaran yang bahasa Indonesia itu. Ya. Ya, baik. Bu, menggunakan kata kerja apa, Bu? Untuk yang HOTS tadi. Untuk HOTS yang tadi, buatlah pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan bahasamu sendiri, begitu. Okay. Ya, kata kerjanya, Bu. Maksud saya artinya satu kalimat kunci, satu kata kuncinya apa? Kata kunci. Oke, mengerjakan. Mengerjakan. Dan menjawab pertanyaan. Bagaimana, Bu? Kalau dalam taksonomi Bloom masuk C berapa? Oh, itu termasuk dalam konten apa ya Bu, tentang materi begitu, dikaitkan dengan keterampilan dan juga pedagogi sikap. Oke. Saya lebih bertanya kepada C berapa, Bu, maksudnya. Ibu pernah membuka tentang taksonomi Bloom ya? Itu kan ada ranah kognitif, psikomotorik, afektif. Nah, yang saya tanyakan di bagian kognitif itu masuk C berapa? Yang keempat apa ya? Yang pedagogi content knowledge itu. Menggunakan kata kunci apa, Bu, yang di taksonomi Bloom-nya yang Ibu pilih? Menemukan. Apakah di tujuan pembelajaran itu juga sudah dituliskan siswa menemukan? Ya, sebenarnya kalau dalam hal melakukan percobaan itu otomatis anak-anak belajar untuk menemukan begitu, Bu. Karena dia menggali informasi, mencari informasi begitu. Betul, Bu, memang seperti itu, tetapi di dalam tujuan pembelajaran, indikator dan sebagainya itu kan harus ada, Bu. Tetap harus ada. Jadi ya kata kuncinya kan harus ada di situ. Kita tidak bisa kalau misalnya membuat kalimat asal asal ditulis begitu kan tidak. Ya, Bu, begitu. Maaf ini kan pasti ada panduannya. Maaf ini saya sudah maksudnya di sini mengkomunikasikan, Bu. Dari membuat laporan itu mengkomunikasikan. Ya, maksudnya seperti itu. Ya, baik. Tentu saja itu agak berbeda antara mengkomunikasikan dengan menemukan ya, Bu ya. Ya, dari nanti coba dicek lagi. Dari menemukan tadi kan karena anak-anak belajar menggali informasi, kemudian menemukan sesuatu dan juga lalu akhirnya itu endingnya mengkomunikasikan, begitu maksud saya, Bu. Nanti mengambil satu kata kuncinya dulu, Bu, begitu. Nanti kalau misalnya mau dipanjang-panjangkan kan nanti akan ada poin berikutnya atau ada turunannya lagi begitu. Jadi hanya satu. Monggo nanti bisa. Nanti bukan hanya satu, maksud saya begini, gimana ya? Nanti biar diperjelas sama Romo Hartana begitu ya. Saya bingung nih menjelaskannya bagaimana. Yang jelas itu saya melihat memang dalam satu kalimat itu saya menemukan ada satu dan ada dua itu hot slots-nya begitu, tetapi saya masih bingung ini maksudnya yang mana begitu. C berapa juga merasa itu belum tertera dengan jelas, artinya seandainya pun tidak tertera tetapi kan biasanya memang lebih jelas gitu ya, siswa mampu menganalisis atau apa, jadi jelas kalimatnya. Jadi saya rasa ada standarnya begitu ketika sudah membuat gitu. Nanti perkara tapi kegiatan pembelajaran sudah HOTS, baik itu memang kegiatan pembelajaran bahwa memang HOTS itu tidak hanya tertulis tetapi harus termuat dalam kegiatan pembelajaran. Tidak hanya dalam soal-soal, tetapi bahkan dari indikator, dari tujuan, itu semua memuat di situ, termasuk dalam pembelajarannya. Menurut saya sih begitu, Bu. Monggo nanti dicek lagi. Nah, kemudian pertanyaan saya berikutnya, mungkin nanti Romo Hartana bisa menambahkan lagi ya begitu. Pertanyaan saya, itu pernah mendengar TPACK? TPACK. TPACK, bukan TPACK penghapus ya, Bu.
TPEK ya. Oke, baik. Singkatan dari apa Bu TPEK itu Bu? Itu suatu kerangka ya, kerangka kerja untuk memahami dan menggambarkan jenis pengetahuan yang dibutuhkan oleh seseorang guru ya untuk mengefektifkan praktik pedagogi dan pemahaman konsep. Di sini untuk TPX itu kepanjangan dari teknologi, technological, pedagogical, content knowledge. Oh ya. Baik, karena pertanyaan saya kan tadi memang bertanya singkatannya apa, begitu dijawab. Itu jawabannya itu. Kemudian bagian pembelajaran mana Bu yang menurut Ibu atau memang sudah disusun Ibu itu mengandung muatan TPEK? Di sini mengandung muatan TPEK karena pada dasarnya anak itu belajar untuk mengkomunikasikan, kemudian melakukan percobaan, mengkomunikasikan, kemudian menggali informasi dari cerita sejarah ya, menceritakan kembali begitu. Jadi menurut saya itu anak-anak sudah mencoba untuk mengkomunikasikan dan menceritakan dan sudah mengandung unsur TPEK karena anak belajar untuk berpikir tingkat tinggi dan melakukan hal yang sudah sepertinya abstrak begitu ya Bu ya, seperti itu. Jadi anak-anak sudah diajari untuk berpikir tingkat tinggi. Itu TPEK menurut saya. TPEK-nya di situ ya. Okay. Dan juga melibatkan ini teknologi kan, jadi kalau dalam TPX itu kan ada memuat 3M ya Bu, media, kemudian materi, dan satunya lagi media, materi, satunya lagi apa ya? Lupa. Tiba-tiba lupa. Iya, media, materi, satunya lagi apa begitu ya. Jadi itu sudah termasuk pada TPX begitu. Jadi dalam pembelajaran daring itu membutuhkan media, ya, membutuhkan media, kemudian membutuhkan materi-materi yang tingkat tinggi begitu. Kemudian satunya lagi adalah satunya lupa Bu saya ya, mohon maaf. Ya, ada 3M itulah. Iya, Nggih. Oke, baik. Apa bedanya dengan keterampilan abad 21, Bu? Dengan Bu pernah mendengar keterampilan abad 21? Ya, pernah mendengar. Keterampilan abad 21 itu sebetulnya bukan pernah mendengar ya Bu, tapi sudah dipelajari di PPG kan. Di PPG ada kan ya Bu gitu. Oke. Keterampilan abad 21 itu memuat apa Bu? Keterampilan abad 21 itu meliputi 4C. Ya. Ya, apa saja Bu 4C itu? Komunikasi. Keterampilan abad 21 itu meliputi teknologi, kemudian kalau abad 21 itu katanya 4C. Pada T Bu di sana. Cetok. Ya, endingnya itu berinovasi gitu Bu. Endingnya berinovasi. Critical thinking. Endingnya critical thinking, kemudian collaboration, kreatif. Itu kok malah nutupnya. Kasih tahu itu sama temannya di depannya. Ditutupi kertas. Communication, collaboration, critical thinking, problem solving, and creative and innovation. Iya, terima kasih untuk yang memberitahu. Ya. Ya Bu, sebetulnya ya buka buku catatan, buka sendiri aja Bu, nggak apa-apa. Grogi saya. Ini kan berarti RPP-nya. Iya, yang di depan langsung buka buku gitu. Wah, apa? Oke, baik. Ya, critical thinking-nya masuk di bagian mana Bu dalam RPP-nya Ibu? Kalau dalam RPP, critical thinking-nya itu ketika anak itu melihat tayangan video dan juga audio, jadi anak-anak itu kritis gitu loh. Anak-anak kritis, oh cara membuatnya seperti itu dengan menggunakan ini gitu. Jadi anak-anak dapat meniru begitu.
itu kan asumsi ya Bu, artinya asumsinya anak-anak bisa kritis. Nggih. Bagaimana cara ibu membawa anak untuk bisa berpikir kritis setelah menampilkan video itu? Ya dengan melakukan tanya jawab, jadi menggali potensi anak itu loh dari melakukan tanya jawab itu dari melihat video terus kemudian diskusi bersama begitu. Ya ibaratnya Baik. sharing kayak gitu. Oh, itu yang cara yang digunakan ya Bu. Nggih. Kemudian saya akan beralih ke bagian rubrik penilaian. Oh, nggih. Ibu membuat rubrik penilaian ada berapa Bu? Ada berapa aspek yang Ibu ukur? Rubrik penilaian itu untuk bahasa Indonesia. Aspeknya di sini tentang kalau bahasa Indonesia itu topik ceritanya, kemudian alur ceritanya, kemudian ejaan menulisnya, dan juga fakta pendukung. Kemudian untuk IPA itu dilihat dari aspek kriteria itu penerapan konsep, kemudian komunikasi, prosedur dan strategi, dan kesimpulan. Itu seperti itu. Ada aspek sikap tidak Bu yang diukur dalam RPP Ibu? Sebenarnya ada aspek sikapnya itu ketika nanti anak-anak itu mengirimkan hasilnya dan juga ketika anak melakukan diskusi. Jadi ketika melakukan diskusi saya melakukan pengamatan kepada anak bagaimana sikap mereka, apakah mereka itu aktif, kemudian apakah dengan teman itu juga ada interaktifnya kayak gitu, ada aspek sosialnya begitu. Kemudian kalau saya agak tergelitik dengan kata-kata sebenarnya Bu. Kenapa Ibu menyampaikan itu sebenarnya? Apakah tidak ada di RPP atau bagaimana? Ya ada. Menyampaikan sebenarnya ya. Ada. Nah, karena ini fakta Bu. Jadi ya sebenarnya ada kayak gitu. Ya kalau begitu menjawabnya adalah ada. Memang saya mengukur aspek sikap. Itu bukan mantap gitu loh Bu. Ada. Saya memang mengukur aspek sikap gitu ya. Kalau sebenarnya ada itu kan lalu bayangan saya sebenarnya ada berarti nggak ada begitu ya. Mungkin ada, itu karena kita, nah seperti itu sih menurut saya karena penggunaan kata itu akhirnya membuat kita berasumsi yang berbeda. Nah aspek sikap. Oke, tadi saya melihat ini penggunaan kata yang salah, melihat ya, padahal yang terjadi adalah mendengar. Saya mendengar bahwa Ibu menyampaikan itu Ibu melihat melihat dan menilai bagaimana mereka berdiskusi. Nah, RPP-nya itu kan RPP daring, Bu. Ya. Bagaimana Ibu melihatnya? Jadi apakah melalui Zoom begitu? Mereka diskusi dalam Zoom begitu? Jadi dalam kegiatan pembelajaran ini karena di sini di lingkungan kami itu masih menggunakan ya seringkali WhatsApp ya Bu. Jadi karena banyak sekali orang tua yang HP anak itu dibawa oleh orang tua untuk bekerja. Jadi ya guru hanya bisa memantau dari jauh dari komunikasi melalui WhatsApp begitu. Saya sudah meminta anak untuk berkumpul terlebih dulu. Silahkan membentuk kelompok ya. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 anak begitu. Nanti kumpul di rumah siapa begitu. Jadi ketika saya mengajarkan, aduh Bu, hati-hati kalau seperti itu Bu. Aduh Ibu. Nanti dimarahi Bu. Kalau misalnya memang Ibu sudah boleh berkumpul, itu saya bisa menyarankan ya monggo, tapi kan kita tidak bisa sembarangan meminta mereka berkumpul di salah satu rumah kan Bu. Kan itu bisa rame, juga marah nanti orang tuanya. Cuma 4 kita sebelum itu saya memberikan pengarahan anak boleh berkumpul tapi anak harus bisa jaga jarak, kemudian memakai masker begitu. Saya belum yakin Bu, dan saya belum berani untuk menegaskan seperti itu. Saya belum yakin. Namanya anak-anak ya Bu ya. Artinya kita mengambil langkah paling aman saja. Bagaimana caranya? Maka itulah mengapa saya bertanya aspek sikap. Aspek sikap itu tidak selalu kita nilai dengan misalkan bekerja sama. Tidak selalu bekerja sama Bu. Ada banyak hal yang bisa kita nilai gitu. Tetapi di dalam aspek sikap itu kita harus hati-hati karena daring, maka cara kita untuk menilai itu adalah sesuatu yang bisa kita nilai sungguh-sungguh begitu. Misalnya ketelitian atau misalnya kesopanan pada saat Zoom
pada saat pertemuan online ada kesopanan di situ, mereka memakai baju, cara mereka berkata-kata itu bisa dinilai juga. Tetapi ada hal yang tidak bisa sulit untuk kita lihat, misalnya kejujuran menurut saya. Bagaimana Ibu bisa tahu bahwa itu mereka jujur atau tidak? Gitu Bu. Jadi rubrik penilaian itu sesuatu hal yang tampaknya sepele ya Bu, tetapi saya selalu memegang itu. Saya memegang itu penting kalau untuk saya, rubrik penilaian. Karena itu menurut saya Bu adalah salah satu cara untuk menilai anak secara objektif yang pertama, dan yang kedua bisa dipertanggungjawabkan. Saya adalah orang tua anak SD juga. Jadi saya berhak untuk bertanya pada gurunya, anak saya dinilai segitu, apa yang dinilai, begitu. Jangan sampai anak saya dinilai tidak objektif, karena anak saya terbiasa baik lalu dinilai baik, itu saya tidak suka. Ya kalau pada saat itu dia sedang tidak baik, boleh saja dinilai tidak baik, ya kenyataannya begitu misalnya. Jadi rubrik penilaian itu menurut saya itu juga memegang peranan bagaimana kita sungguh-sungguh menilai anak, apalagi daring Bu, repot sekali kalau kita nggak punya rubriknya. Ya, terima kasih. Jadi sulit untuk dipertanggungjawabkan, itu saran saya ya Jadi Bu, karena banyak dipisah atau digabungkan dengan itu Bu, yang sikap. Maksudnya dipisah digabung? Iya, dengan rubrik yang itu kan kalau rubrik penilaian itu kan pasti ada ranah kognitifnya, ranah bagian sikapnya dan bagian keterampilan pasti kan ada. Gitu. Seharusnya kan mereka tiga-tiganya ada gitu. Jadi nggak cuman kognitif saja, tapi sikap dan keterampilan itu seharusnya kan ada begitu. Menurut saya demikian. Jadi itu jangan dilepas begitu penilaian itu, karena itu memegang peranan juga sih kalau menurut saya begitu Bu, itu sebagai masukan. Jadi nanti tidak hanya karena guru, saya yakin Bu Budiarti sudah bertahun-tahun mengajar ya, bahkan mungkin lebih lama dari saya. Tetapi bahwa ketika Ibu memiliki rubrik penilaian yang jelas begitu dan pasti, itu akan membuat Bu Budiarti itu semakin mumpuni, semakin layak untuk tersertifikasi, begitu loh Bu maksudnya. Ya, terima kasih. Ya, begitu. Ya, ini hanya masukan saja Bu, monggo. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Romo, saya kembalikan kepada Romo, monggo, silakan dilanjutkan Romo. Malah berdoa loh, piye to Romo ki? Ora. Ngecek. Oke, terima kasih Bu Budiarti. Kalau setelah ditanya Bu Erlita, Ibu biasanya kan menilai orang lain Bu ya, menilai pekerjaan siswa itu biasa, sangat mudah. Yang kalau soalnya 10 salah 2 ya dapat 8. Nah, setelah ditanya oleh Bu Erlita, Ibu menilai diri sendiri berapa Bu? Saya beri waktu 1 menit atau setengah menit. Seperti halnya ketika Ibu memberi soal kepada para siswa. Nah itu kan menilai mudah, oh ini salah, dapat sekian. Sekarang Ibu menilai dirinya sendiri berapa Bu? Ya, saya menyadari memang masih banyak kekurangan dan kelemahannya ya dalam keterbatasan saya. Ya kalau saya tuh mengharapkan nilainya bagus ya Pak ya, gitu. Tapi di sini saya disuruh menilai diri sendiri berapa ya? 90 mungkin ya Pak maunya. Tapi kalau saya mengukur kemampuan saya ya mungkin sekitar 87 begitu. Buktinya apa Bu? Buktinya ya saya berusaha untuk bisa membawa anak itu untuk interaktif, kemudian dan biasanya anak itu bisa mengumpulkan hasilnya itu ya memuaskan saya gitu loh. Ternyata meskipun saya mengajarnya seperti ini, intake-nya itu bagus gitu loh Pak. Itu jadi ya gitu. Anak-anak bisa memahami begitu. Oke. Saya akan nguji sekarang. Bener enggak 87? Nah,
Ibu di RPP memakai model pembelajaran inovatif apa, Bu? Oh ya, saya menggunakan pembelajaran inovatif. Itu sebenarnya Pak untuk metodenya saya itu ingin discovery learning, sudah saya rombak tapi kok ini kembali lagi ke scientific begitu ya. Ini di bagian pendekatannya, metodenya, metode pembelajarannya itu kemarin sudah saya coba untuk ke discovery learning sebenarnya. Tapi kok ini kok kembali lagi masih seperti awal begitu eksperimental gitu. Apa? Gimana Pak? RPP-nya Ibu itu yang dikirim ke saya. Oh. Itu model pembelajarannya, pendekatannya apa, Bu? Pendekatannya di sini adalah scientific tematik integratif. Bu Erita mohon dicek. Ibu SD Karangmojo ya? Apakah Bu Erita sama pendekatannya di RPP di sini ini? Tapi kalau diskusinya sama karena ada spektuman ada raja beda. Oke. Pendekatannya apa, Bu? Pendekatannya scientific tematik integratif. Itu saya mengirimkan ke Romo RPP yang satu belum diperbarui dan satu sudah diperbarui, itu sudah ada di situ semua. Ini yang terbaru, saya download terakhir ini. Yang terbaru itu yang belum, yang saya kirimkan itu yang sebelum RPP perbaikan, Romo. Itu sudah ada keterangannya. Ini RPP yang belum perbaikan, Romo. Gitu. Ya, RPP yang belum perbaikan itu pendekatannya adalah ceramah tanya jawab. Oh iya, itu. Lalu model pembelajarannya adalah klasikal. Metode pembelajarannya adalah penugasan, diskusi dan tanya jawab. Itu yang RPP awal. Iya. Terus ini yang mau dinilai karena yang dinilai yang ini yang sudah saya kirimkan sebelumnya, Romo. Itu yang dengan perangkat yang lainnya itu. Iya. Punya saya scientific tematik integratif sudah itu. Model pembelajarannya inquiry, ininya penugasan, analisis, discovery learning. Kenapa saya dikirimi yang belum di? Ya, saya kira Romo minta yang lengkap begitu. Kemarin kan ini RPP-nya kok belum sampai gitu lah. Saya kira Romo kok tanya itu terus ya, apa aku kurang gawe belum membuat yang ini yang belum perbaikan begitu. Makanya saya kirimkan. Sebentar saya akan cari file saya. Karena supaya tampaknya Bu Budiarti ini mengirim yang diperbaiki yang sebelum. Ya, Bu, ya, yang Bu, mengacaukan saya. Tampaknya Ibu mengirimnya itu double. Jadi yang satu sudah diperbaiki, yang satu belum. Oke. Uji komprehensif. Oh, ini revisinya ini mungkin begitu kan, Bu? Rencana. Nah. Sama itu. Yang tugas produk itu bunyinya Romo, tugas produk RPP begitu di file saya. Tugas produk RPP. Ini yang mengacau, Bu. Jangan mengacaukan dosen kalau saya ini. Oke lah, nggak apa-apa lah. Saya buktinya mengacaukan ini karena ada seseorang yang tidak lulus karena RPP-nya berbeda dengan yang dibicarakan. Itu fatal kalau saya. Saya tidak bermaksud begitu, Romo. Jadi pertama saya fatal. Karena RPP-nya, tapi yang punyanya Bu Erlita, yang mana, Bu? Punya saya sesuai yang dibacakan Bu Budiarti. Oke. Aku dikirimi Bu, coba Bu. Untungnya sesuai. Saya sudah mengirim ke Romo sebenarnya. Kalau enggak. Sudah mengirim ke Romo. Mengacaukan yang terakhir kan adalah yang salah itu yang revisi. Tapi saya kasih embel-embel. Makanya jangan mengacaukan saya itu. Tidak bermaksud seperti itu, Romo.
Ya bermaksud. Tidak bermaksud. Itu namanya apa? Namanya mengacaukan menurut saya Jangan gitu. seudon, nanti salah. Nah, kalau bisa menjawab pertanyaan saya ya nanti lulus, kalau enggak bisa ya enggak bisa. Saya enggak sudon kok. Saya mengatakan saya dapat kiriman ini yang belum direvisi. Oke, mungkin mau di itu kan rencana pembelajaran Romo ini saya susukan RPP yang biasa. Maksudnya gimana? Yang belum perbaikan. Iya, maksudnya seperti itu. Nah, itu kan enggak perlu saya. Oh, saya kira Romo membutuhkan itu lengkap yang belum perbaikan sama yang perbaikan gitu. Nah, itu namanya suzon itu. Iya. saya enggak minta apa-apa. Ibu tahu, sekarang termakan dengan kata-kata sendiri karena ibu menuduh saya suhuzon. Kan nggak bermaksud seperti itu. Oke. Ini nanti agak lama karena saya baru tahu ini. Scientific. Oke. Lalu model pembelajarannya adalah scientific itu apa, Bu? Scientific itu pendekatannya scientific apa, Bu? Pendekatan ilmiah. Ilmiahnya ditunjukkan dengan indikator apa di dalam langkah-langkah pembelajaran? Di dalam langkah-langkah pembelajaran indikatornya adalah menanya, kemudian menjawab, mendiskusikan, begitu. Terus ada enggak, Bu, di sini? Dalam kegiatan pembelajaran Ibu mengatakan bahwa ini adalah menanya, ini adalah ini adalah mengkomunikasikan, ini adalah ini. Ada enggak, Bu? Ada, Romo, dalam pembuktian itu. Mana? Tulisannya menanya, tulisannya mengkomunikasikan. Belum ada. Suzon, toh. Saya akan memakai kata suzon. Biasanya kalau orang menuduh dengan tidak ada fakta akan balik lagi, Bu. Itu pengalaman saya. Inquiry. Berarti tidak ada ya, Bu, ya. Scientific itu adalah pendekatan ilmiah yang ditunjukkan dengan 5M. Bahwa kegiatan ini adalah menanya, kegiatan ini adalah mengkomunikasikan, kegiatan ini adalah menganalisis. Itu harus ditunjukkan, tidak diandaikan. Inquiry itu apa, Bu? Inquiry itu anak berusaha untuk mencari tahu. Inquiry. Ya. Itu model pembelajaran atau metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran atau strategi pembelajaran? Model pembelajaran, Romo. Model pembelajaran. Langkah-langkahnya apa? Tahap pertama apa? Tahap kedua apa? Tahap ketiga apa? Tahap keempat apa? Kalau inquiry, langkah pertamanya adalah karena menggunakan metode discovery learning, sehingga pertama melakukan. Ibu agak rancu ini. Ini nomor 1 adalah penguasaan mahasiswa terhadap teori belajar yang melandasi. Discovery learning itu metode atau model? Metode. Metode. Saya gunakan di sini metode, Romo. Metode ya, oke. Kata siapa, Bu? Discovery learning itu metode? Saya membaca di mana yaitu kemarin. Kemarin di mana? Di internet itu kemarin saya pernah membaca itu termasuk dalam metode discovery learning kayak gitu. Jadi saya mengikuti gitu, Romo. Oke, berarti dalam pembelajaran ini Ibu memakai model pembelajaran inquiry dan metode discovery learning. Itu ya. Saya tanya, betul? Betul. Oke. Discovery learningnya mana? Kalau metode discovery learning itu pasti ada langkah-langkahnya. Sintaks tahu enggak, Bu? Sintaks itu ya kegiatan langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah ya. Coba saya minta model pembelajaran itu langkah-langkahnya apa? Model inquiry. Untuk inquiry itu model pembelajarannya adalah tahap orientasi. Yang kedua itu merumuskan masalah. Yang ketiga merumuskan hipotesis.
Yang keempat, pengumpulan data. Dan yang kelima, hipotesis. Dan keenam, kesimpulan. Begitu, Romo. Kesimpulan. Pinter wong dikandani suka ngarep, Pak. Saya itu punya feeling, Bu, karena itu yang ngandani mantul di kamera itu. Saya itu tidak bisa dihapusi ketika ada mata. Katanya membaca boleh, Romo. Boleh, enggak apa-apa. Nah, sekarang Kan membaca jadi itu tahu. lengkap toh? Nggih. Lengkap. Ada ndak di langkah-langkah pembelajaran ini Di langkah di RPP? ada ini di bagian kegiatan awal ada orientasi, kemudian Mana tulisannya orientasi? Ini Romo saya tunjukkan. Di sini ada Hah? orientasi Mana? ini. Di tempatku tidak ada sama sekali. Yang di Tempatnya Bu Erlita ada ndak, Bu? ada Halo? orientasi, rumusan masalah. Kemudian hipotesis, Oke. definisi, nggih. Eksplorasi itu apa, Bu? Eksplorasi itu menggali informasi, Romo. Pembuktian. Oke, baik. Oke. Ibu sebagai guru sudah berapa tahun? Saya sudah hampir 13 tahun. Sekarang ngajar kelas 4. Nggih. Kelas 4 itu jumlah muridnya berapa? 23, Romo. Karakteristik siswa yang Ibu ajar sekarang ini apa dan bagaimana? Karakteristiknya anak-anak itu sudah mulai berpikir kritis, kemudian Berpikir kritis itu pernah mengadakan penelitian itu? Tanda indikatornya apa? Yang saya tanyakan adalah Ibu sudah mengenal peserta didik. Nah, karakteristik peserta didik atau karakteristik kelas 4 yang Ibu kenal tahun ajaran ini apa? peserta didiknya. Siswanya, Iya, ya podo. Nggih. Anak-anak melakukan pengamatan dari yang sudah saya sampaikan ke anak-anak itu kegiatan pembelajaran mengamati lingkungan begitu. Terus kemudian anak-anak, nggih. Stop. Pertanyaan saya adalah Ibu mengajar kelas 4. Nggih. Karakteristik peserta didik yang Ibu ajar kelas 4 ini apa? Gitu. Karakteristik itu apa, Bu? Karakteristik itu ya ciri khas dari anak-anak, ya ciri khas dari anak-anak. Anak-anak itu selalu bergaul dengan temannya begitu, jadi mau berkegiatan sosial. Wong tua ya bergaul. Anak bergaul. Maksudnya Karakteristik peserta didik kelas 4. Salah satu contohnya Romo dikasih Modul. Ayo ndak mau no ini, aku mau menguji ya. Ini kan modul pedagogi gitu. Percaya Pedagogi diri. 2 Percaya itu. diri, Romo. Hah? Percaya diri. Ibu punya 20 siswa ya? 23. 23. Karakteristik anak-anak 23 itu apa, Bu? Ya, ada yang percaya diri, ada yang tanggung jawab. Kok tahu percaya diri? Ya, karena ketika anak mengumpulkan ini hasil, ketika di video ada itu ya di tempat saya itu terlihat sekali anak-anak bisa menyampaikan secara lisan, kemudian bisa menceritakan tentang keanekaragam. Berarti kan dia sudah menunjukkan percaya dirinya gitu loh. Oke, terima kasih. Orang tuanya dari 23 itu kebanyakan apa, Bu? Pekerjaannya. Pekerjaannya ada yang kebanyakannya buruh, ya. Guru. Dari keluar 23 siswa itu keluar dari keluarga elit, ekonomi sulit atau elit sungguh-sungguh? Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Itulah, Bu, kalau mau salah satunya adalah memahami karakteristik peserta didik. Mengetahui yang paling jelas, yang persis itu adalah situasi keluarganya, ekonominya. Anak itu
dia itu lemot atau tidak, artinya itu menangkap pelajarannya itu sungguh-sungguh cerdas atau tidak, nah sebagainya. Itulah makanya kan di sini dikatakan ibu harus tahu teori belajar jelas, tapi kan harus sesuai dengan konteksnya. Oke, menengah ke bawah. Mereka punya HP semua, Bu? Tidak semua, Romo. Jadi kadang Tidak semua. ada satu anak yang kesulitan menggunakan HP orang tuanya karena rusak begitu, terus akhirnya menghampiri saya, terus minta dibantuin Bu Guru untuk memakai HP-nya Bu Guru gitu. Oke. Nah, RPP ini RPP daring atau luring, Bu? Luring sementara ini. Kalau daring kadang ya. Jadi sementara ini luring. Sementara luring, berarti Ibu mengajar luring. Karena kemarin kan permintaannya pembelajaran daring begitu, Romo. Ya memang daring. Daring mbak luring ini maksudnya piye, Bu? Kalau daring itu kan menggunakan Zoom ini ya, ada pertemuan. Sedangkan luring itu hanya melalui WhatsApp, kemudian televisi, radio. Salah, Bu. Sangat salah. Oh, salah. Sangat salah, Bu. Ibu itu sangat salah itu. Luring itu adalah pembelajaran konvensional tatap muka. Kalau daring online adalah pembelajaran yang tidak tatap muka, tapi tatap layar. Kalau blended learning itu adalah gabungan antara luring dan daring. Nah, kalau di tempat kami itu tidak tatap muka, tapi melalui WhatsApp, terus atau mungkin itu namanya daring itu, Bu. Oh, nah itu berarti kan teman saya yang salah. Ya. Oh, temanmu. Nggak boleh gitu. Masalahnya sering Gini, Bu. Jangan nyalain temannya. Tapi Ibu kan sudah kursus. Saya jelaskan begini ya. Maksudnya ya memang siapapun yang memberitahu kadang kita nggak bisa menyalahkan orang lain itu. Yang kan. saya dengar itu loh. Kita percaya gitu loh, Bu. Nah, begini saya jelaskan, kalau daring itu, Bu, itu singkatan dari dalam jaringan. Daring, dalam jaringan. WhatsApp itu masuk daring. Kalau luring itu luar jaringan. Jadi artinya tidak ada WhatsApp, tidak ada email atau segala macam yang berbau jaringan, itu enggak ada. Itu luring, itu langsung ketemu langsung. Jadi kalau kalau yang disampaikan oleh Romo Blender berarti ada pertemuannya, tetapi juga ada suruh mengirimkan ke email lah, atau mungkin di grup, nanti kita diskusi lagi di grup dan sebagainya, begitu, Bu. Jadi daring itu singkatannya dari dalam jaringan, sementara luring itu luar jaringan. Itu yang selama ini yang saya dengar itu daring dan luring itu bedanya cuma itu, Bu. Nek jenengan jawab. Maaf ya, saya nyempel. Ini saya mau menyampaikan dulu, Bu, apa fakta yang ada di sekitar kami itu kalau daring sudah cukup. Jadi saya tahu. Maaf ya, Romo saya nyempel, udah gantian saya kembalikan ke Romo lagi. Saya setuju dengan Bu Airlita. Diri. Ibu tetap salah konsepnya. Titik, hanya itu aja. Bahwa itu dari orang lain, ya orang lain salah. Tapi Ibu kan sudah kursus yang namanya PPG. Dan Bu Erita sangat amat jelas sekali mengatakan itu. Terima kasih. Nah, titik itu itu masalah konsep, Bu. Maka yang dinamakan TIPEK itu adalah bagaimana Ibu mengintegrasikan penggunaan teknologi untuk menyampaikan konten dan dengan menyampaikan juga pedagoginya, pedagogi knowledge, pedagogical technological, itu TPEK-nya itu. Di sini TPEK-nya belum ada. High order thinking skill. Ibu kalau mau sungguh-sungguh high order thinking skill, indikatornya ada di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menyebutkan itu bukan C6, C4, bukan, itu hanya C1, C2.
mengkomunikasikan itu yang walaupun oh ini ada penelitian ini ada penelitian ya siswa mampu menganalisis, siswa mampu menciptakan cerita fiksi to create. Maka Pak Ibu mohon sebenarnya kalau diberi waktu revisi itu adalah bukalah KKO, kata kerja operasional taksonomi belum. Di mana Romo internet oke. Gitu. Kalau HOTS tadi berpikir kritis sebenarnya ketika anak berkumpul lalu diberi tuntunan agar menganalisis, agar ini itu Ibu bisa menampilkan 4 keterampilan abad 21. Makanya pembelajaran inovatif yang salah satunya adalah discovery learning, inquiry itu sudah mencakup 4C. Pasti itu. Pasti. Tetapi harus istilahnya dieksplisitkan di dalam kegiatan siswa gitu. Anak-anak nanti kumpul ya, iki kumpul dari gini. Atau pakai problem based anak. Kalau saya mengatakan nih anak-anak Anda di rumah toh, di rumah coba kamu amati sifat-sifat cahaya yang kamu bisa membuat produk ini di rumah. Bisa di rumah bisa. Coba kamu pakai senter ini, kamu ngamati coba ya, gini ya. Sebenarnya pembelajaran di rumah itu kebanyakan banyak fasilitasnya. Makanya Ibu tadi saya katakan, Ibu apakah sudah memahami karakteristik peserta didik? Karakteristik peserta. Oh ini enggak. Berarti keadaan konkret anak-anak di dalam keluarga dan lingkungannya itu menjadi sumber belajar. Saya kira itu. Terakhir sekarang. Caranya menilai sikap, saya mau pengen ngulangi lagi Bu Erlita. Caranya Anda menilai sikap anak-anak gimana Bu? Ketika anak diberi pertanyaan melalui WhatsApp, sikap anak apakah sopan dengan guru atau tidak begitu? Taunya? Ya, WhatsApp kok sopan. dari segi bahasa kan kelihatan Romo, kalau misalnya saya menyampaikan pertanyaan terus jawaban anak seperti apa kan bisa dilihat. Gitu. Jawabannya misalnya yang namanya sebutkan golongan hewan yang masuk omnivora, singo, gajah, atau mungkin juga ketika anak bertanya dengan gurunya begitu juga bisa dilihat dari sikap ini anak tahu kondisi bu guru, maksudnya bu guru sedang sibuk apa tidak, kok waktunya jam apa sedang tidur atau bagaimana, anak kok SMS misalkan seperti itu. Itu kan namanya anak loh Bu. Kan anak loh. Sikap itu Bu, kalau Anda teliti, Anda itu biasa tidak bisa dibuktikan dengan tulisan loh Bu. Tidak bisa loh. Di WA atau apa loh. Nah, Anda menilai sikap anak itu gimana sikapnya ini? Dari segi mengumpulkan tugas Romo kan bisa. Kedisiplinan salah satunya. Ya, kedisiplinan. Lalu keseriusan. Keseriusan itu apa? Keseriusan ada di dalam kontennya. Ini pancing. Karena apa? Karena sulit menilai sikap itu. Tapi harus ada rubriknya. Yang saya nilai adalah bagian ini aja yang sikap, tidak yang lain-lain. Oh ini anak tidak sopan, dilihat dari WA-nya. Maksudnya pira sopan. Oke, terima kasih Bu. Sukses untuk hari ini. Ini jam 14.15 sampai 14. Oh, melonjak. Silakan. Bu Elita ada lagi pesan? Ini percobaan terakhir kita. Terima kasih Bu Budiarti. Terima kasih Romo. Terima kasih kembali. Bu? Saya membutuhkan waktu untuk bisa belajar ketika
saya dipersalahkan atau dikritik sementara itu saya dapatkan dari orang lain begitu, dan saya belajar banyak dengan hal tersebut. Maka memang ya sudah, kalau ketika kita dikritik entah karena ternyata itu kesalahan kita yang kita dapat dari orang lain, kalau menurut saya itu sebagai pembelajaran saja Ibu, begitu kalau saran saya ya, karena itu akan sangat menyakitkan ketika kita selalu menyalahkan orang lain begitu ya. Jadi saya melihat bahwa hari ini tuh pertentangannya itu pertentangan karena Ibu berusaha untuk, oh tapi kan aku nggak salah, kalau bisa dibahasakan begitu loh Bu. Jadi ya saya sangat memahami posisi itu, tetapi saya sangat memahami karena saya pernah berada di posisi yang seperti itu, tetapi saya kemudian belajar bahwa itu lebih menyakiti saya. Malah justru ketika saya, oh baiklah, saya akan mencoba merefleksikan dan merenungkan itu dan mencoba ya kenapa juga kok saya salah, kok ya tak ikuti misalnya dan sebagainya begitu ya, ya sudah begitu. Ya sekarang kan saya jadi tahu. Maksudnya ya, jadi artinya saya sangat berharap para guru itu bisa membawa semangat penerimaan, semangat untuk meningkatkan diri itu kepada para peserta didik, supaya generasi kita itu nggak luput lagi gitu loh, karena harapannya adalah kita akan memperbaiki generasi lagi begitu kan, supaya tidak terjadi kekacauan juga dengan generasi kita yang mendatang begitu harapannya. Maka mungkin memang mulai dari diri kita sendiri. Saya tidak bermaksud mengguru Bu, ini hanya saya berdasarkan pengalaman saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ternyata itu kurang tepat. Monggo Romo, terima kasih. Terima kasih Ibu atas kerjasamanya hari ini. Kalau Ibu tenang, oh enggak tahu Romo gini, itu akan lebih baik. Wah ini kan dari teman, itu yang bagi saya yang tidak bisa saya terima, karena apa? Teman belum tentu benar. Satu, yang kedua, toh juga ada di dalam modul, semua modul. Pertanyaan saya adalah di modul semua. Oke, terima kasih. Nah, kita cukupkan sekian. Nanti menunggu pengumuman dari Kaprodi, PPG. Semoga Ibu bisa lolos dan bisa PPS. Saya kira itu. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Oke, saya rimbu Bu. Ini mau rapat sebentar. Terima kasih. Udah